师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，尘缘上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, kan Sandung Kaisar, kanan Kalina Sucian telah membacakan Huisiang ya. Selamat pagi Sejong Suci. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama ya. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat aman sentosa, dunia bebas dari bencana. Ya, selamat pagi Sejong Suci. Saya Indra Ramli dari Medan. Hari ini didampingi mitra bajik saya, Madino Sejong. Silakan. Baik, terima kasih Sung Indra Ramli dan Sung saya semuanya yang sudah hadir di Zoom. Selamat pagi semuanya. Kangen Sargaise. Semoga kita senantiasa sehat ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar dan berpraktek Dharma. Hari ini saya Madiono Sesiung dari Jakarta Barat 1 bersama Indra Ramli Sesiung akan membacakan intisari Sinwasang untuk episode 78 tentang cahaya dari Buddha menyinari dunia saha di mana Dharma dibabarkan. Demikian Sung untuk pengantar, silakan. Baik, kanan Sejong. Ya,
Shalom Suci, hari ini kita masuk ke episode 78, Cahaya dari Buddha menyinari dunia saha di mana Dharma dibabarkan. Ya, kita ingin tahu cahaya yang seperti apa ya. Nah, kemudian tadi Sangden, Kaise kan banyak menjelaskan. Kita akan pelan-pelan mengupasnya di sini. Catatan tangan, di dunia kehidupan yang membutuhkan kesabaran, sesungguhnya hanya dengan membuka mata kita sudah bisa melihat kehidupan para makhluk di 6 alam jenis kelahiran. Mereka yang mengikuti benih karma tentunya membuahkan akibat. Kemudian terlahirkan di alam-alam yang berbeda. Oh, alam tersebut dapat dibagi menjadi 6 jenis. Next house. Di sari pertama, dunia ini adalah dunia yang makhluknya harus menahan derita. Karena itu, kita tidak boleh lepas dari ajaran Buddha. Jika lepas dari ajaran Buddha, semua makhluk sulit untuk menahan derita. Mereka akan sangat menderita. Ajaran Buddha dapat membuka hati kita, asalkan kita dapat memurnikan hati dan melenyapkan noda batin. Kita akan mendekat dengan hati Buddha. Buddha pada persamuan Dharma di puncak Burung Nasar, para bodhisattva dan 8 kelompok makhluk pelindung Dharma. Semuanya berkumpul di sana dan makin dekat dengan hati Buddha. Mengandalkan cahaya dari antara kedua alis Buddha, mata kita terbuka dan dapat melihat segala kondisi 6 alam karena telah menyatu dengan cahaya hati Buddha. Selalu dijelaskan di bab pendahuluan adalah suatu bab ya. Sang Buddha ingin ya membuat kita bisa melihatnya ke dalam. Jadi ini sebenarnya pengantar ya. Pengantar dari 28 bab ya. Kita melihat itu seperti dikatakan tadi tanah Sang Buddha. Tanah seperti apa ya? Kita kayak kok ada tanah Sang Buddha ya tadi ya. Nanti mungkin intisari berikutnya ada disampaikan juga. Tapi kita melihat ini yang diartikan di sini adalah tanah transformasi Buddha, yaitu dunia ya. Bagaimana kita melihatnya diperumpamakan dengan tadi cahaya ya di antara kedua alis Buddha. Nah, itu saya bisa membaca di buku-buku yang dimasukkan di sini ya. Cahaya membuat mata kita terbuka ya. Jadi sebenarnya pengantar itu adalah ya mengarahkan, membuka, membuat kita masuk ke dalam, melihat isinya. Isinya apa? Kita di pendahuluan selalu diulang ya, termasuk yang hari ini. Ya, next Sung. Baik, saya lanjutkan membacakan untuk intisari. 6 alam kelahiran, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, alam asura, alam manusia, dan alam dewa. Berikutnya, intisari 2. 6 alam terbentang dari neraka Wiji hingga surga Akin Akanista. Semua makhluk di 6 alam ini menerima buah sesuai dengan benih yang ditanam, mempraktekkan 10 kebajikan dan sebagainya. Maka sesuai dengan karma baik ini dapat terlahir di alam surga tertinggi. Mempraktekkan 10 kejahatan akan menanam berbagai karma buruk, dapat jatuh ke neraka Awici. Di alam manusia, sesungguhnya kita dapat melihat segala kondisi itu. Kita terjun ke tengah masyarakat untuk melihat kondisi 6 alam ini. Jadi kondisi semua makhluk di 6 alam ini harus sungguh-sungguh kita pahami. Ajaran Buddha tidak lepas dari kehidupan di dunia ini. Ya, intisari kedua ini terutama kita ditekankan bahwa 6 alam ini juga sebenarnya ada di kehidupan saat ini juga. Penderitaan-penderitaan yang di 6 alam ini, yaitu dari yang kita sebutkan tadi ya, ada dari neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, alam asyura, alam manusia, dan alam dewa, itu semuanya bisa dilihat di dalam kehidupan ini juga. Dan ini kemarin kita pernah mendengar cerita dari Suceng Suceng ya, bahwa ketika melihat
para korban bencana yang di Sumatera itu, saya pernah mendengar itu, bahwa mereka kondisinya sungguh sangat menyedihkan, seperti halnya pernah dikatakan seperti kondisi di alam setan kelaparan. Baju seadanya, kemudian juga kekurangan makanan. Kekurangan makanan tetapi tidak ada makanan, jadi memang kelaparan. Itu artinya memang kondisi penggambaran dari alam setan kelaparan seperti itu. Mungkin di dalam kitab-kitab suci Buddha kita bisa membaca juga bagaimana ilustrasi alam setan kelaparan ini. Seperti halnya salah satunya ada makhluk yang eh, bahkan sulit makan ya, mau makan juga tidak bisa, terus kemudian banyak sekali lah perumpamaan-perumpamaan yang intinya menunjukkan bahwa alam ini sangat menderita. Jadi tidak bisa apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan dapat tercapai. Demikian juga dengan alam-alam yang lain, bahwa di alam perilaku yang kita lihat, apalagi dengan kita sendiri lihat ada alam binatang, dan perilaku itu pun ada di alam manusia itu sendiri. Di batin manusia juga sebenarnya memiliki potensi, potensi untuk kondisi yang ada di enam alam ini, baik neraka maupun sampai ke alam dewa. Jadi sebenarnya sekali lagi apa penggambaran yang ada di enam alam ini sebenarnya adalah juga penggambaran apa yang ada di dunia ini sekaligus penggambaran dari apa yang ada di batin manusia. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang neraka, sebab utama kelahiran neraka sebenarnya adalah kebencian, dosa. Bagaimana kita misalnya wujud dari kebencian ketika kita misalnya marah, tidak terkendali. Sebenarnya itu batin kita sendiri sebenarnya dalam kondisi seperti di neraka itu gitu. Bagaimana batin ketika misalnya penuh keserakahan dan ternyata kita tidak bisa mencapainya atau tidak bisa memenuhi keserakahan kita. Itulah sebenarnya kondisi di alam setan kelaparan. Karena sebenarnya salah satu kondisi utama kelahiran di alam alam setan kelaparan yaitu keserakahan yang kemudian penggambarannya adalah tidak dapat dicapai. Begitu menderitanya menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai, tapi keinginan itu sungguh-sungguh besar. Dan demikian juga dengan eh, kondisi batin lainnya ya. Bagaimana alam binatang di mana tidak bisa banyak berkehendak untuk eh, banyak hal untuk berbuat kebajikan juga sulit karena mereka sebenarnya terlahir karena didominasi oleh moha ya. Demikian juga kita lihat alam manusia itu alam yang terbaik karena kedua kondisi, baik kondisi di alam dewa maupun manusia itu ada di alam manusia. Oleh karena itu, kita lihat bahwa apa yang bisa kita lakukan di alam manusia itu sungguh-sungguh kita bisa lakukan. Artinya banyak sekali variasi. Mau berbuat baik gampang, mau berbuat jahat apalagi tapi jangan dilakukan. Nah, itu maksud saya di sini penekanan bahwa alam manusia ini adalah alam yang ideal untuk melakukan kebajikan juga karena kalau di alam surga mereka bisa menciptakan sendiri apa yang diinginkan, artinya menjadi berbuat baik pun sulit. Oleh karena itu kita lihat semua Buddha kelahirannya ada di alam manusia, dan untuk itu maka kita juga bisa memahami ajaran Buddha di alam manusia. Hari ini kita belajar Sutra Teratai bagaimana Sang Buddha juga menyatakan nanti bahwa kelahiran di alam manusia dan membabarkan Dharma di dalam alam manusia. Dan ajaran itu sama karena sebenarnya kebenaran itu tidak ada kebenaran yang mendua. Tanhana Dharma Mangrua itu artinya tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu ya satu. Maka ketika Sang Buddha dikatakan mengajarkan kebenaran, maka semua ajarannya sama. Untuk mencapai paling tidak kondisi-kondisi hari ini, kita harus berusaha mencapai alam-alam yang baik, yaitu alam-alam dalam kehidupan ini, kondisi batin-batin kita penuh dengan kebaikan. Sehingga nanti seandainya kita sudah meninggal dunia ataupun setelah kehidupan ini, kita juga bisa memasuki kondisi alam-alam dewa. Dan ini harus dipraktikkan dengan melakukan 10 kebajikan. Tiga melalui badan jasmani, empat melalui ucapan, dan tiga melalui pikiran. Ya, jadi ini yang harus kita lihat sebagai akar dari kebajikan kita, kelahiran di alam manusia dan dewa tidak terlepas dari 10 kebajikan atau 10 perbuatan baik ini. Demikian, Sesung, silakan dilanjut. Ya, kanan sisinya. Naskah Sutra juga dapat melihat semua Buddha masa sekarang, pada tanah-tanah itu, serta mendengarkan semua sutra dan dharma yang dibabarkan oleh para Buddha itu.
Next, house. Intisari ketiga, cahaya dari urna di antara kedua alis Buddha. Berkat cahaya ini, semua yang hadir bukan hanya dapat melihat kondisi enam alam, tetapi juga dapat melihat semua makhluk di berbagai tanah suci Buddha. Dunia saha meski dipenuhi 5 kekeruhan, tetapi kondisi Buddha tetaplah murni. Tanah Buddha dan batin Buddha tetap murni. Kemudian juga dapat melihat para Buddha masa sekarang pada tanah-tanah itu yang dimunculkan oleh pancaran cahaya dari Buddha. Para makhluk dapat melihat langsung para Buddha dan mendengar langsung semua dharma dari para Buddha yang berada pada tanah murni dari para Buddha itu ya. Jadi sebenarnya penjelasan demi penjelasan ya. Kita di sini sesuai dengan judulnya juga cahaya dari Buddha ya, menyinari dunia saha. Di sini diartikan ini urna ya. Urna itu cahaya di antara dua alis itu. Kalau dibaca berapa buku ada dijelaskan ya itu ya. Dan apa yang disinari di sini? Kita kan kenapa semua dari intisari kalau kita sekedar baca itu sebenarnya banyak sekali perumpamaan ya. Kita nggak bisa one by one kita mengerti semuanya. Jadi apa yang disinari dunia saha? Dunia saha tanah suci Buddha. Tanah Buddha yang mana? Dunia juga. Di dalam dunia itu ada 5 kekeruhan ya. Mani ya. Jadi ada keserakahan, kebencian, kebodohan, kemudian kesombongan, terus pandangan yang salah. Nah, di sini kita bisa melihatnya tadi diartikan dari cahaya tadi, membuka hati kita. Tadi Master mengatakan, kan kita selalu mengatakan batin, ya kita sendiri juga banyak bilang, batin itu harus bersih, harus terbuka, baru bisa melihat. Tapi sama Master tadi mengatakan batin dan kebijaksanaan. Ini dua kata, dua keadaan, buka bersama. Jadi terbuka bersama, connect dia, maka Anda dapat melihat dengan jelas suatu kejadian. Tadi dijelaskan di awal ya. Jadi kita memang di sini ada satu keseimbangan batin kebijaksanaan. Jadi kalau kita baca aja lewat kita kurang bisa menyimak ya. Tapi pelan-pelan kita bisa yang dimasukkan ya adalah seperti itu. Ya, makanya pancaran cahaya kita dapat melihat dunia saha, kejadian ya, semuanya ada di situ. Nah, kembali lagi sebenarnya sulit, simple ya sebenarnya di situ aja. Jadi di terakhir kalimat ini para makhluk dapat melihat langsung, para Buddha mendengar langsung semua dharma ya daripada Buddha yang berada pada tanah murni ya membuat saya berpikir seperti Chongti Yongchu ya para bodhisattva ya tum- timbul dari bumi itu ada bab nanti di berikutnya saya bisa mengecek ya jadi ya kembali lagi ya batin kebijaksanaan berbuat nah memberikan pandangan itu semuanya sepertinya beberapa poin itu sebenarnya kita sudah ada cuma kita coba membangkitkan di sini ya karena ikrar itu perlu dibangkitkan Master mengatakan suatu niat yang luhur yang dibangkitkan itu bukan hanya orang monastik ya. Jadi walaupun kita bukan keluarga dari monastik, kita ini perumah tangga, tapi asalkan membangkitkan niat luhur, itu dia bisa juga ya. Jadi kita harus Henyung Sing ya. Master mengatakan kita punya chance untuk itu sebenarnya. Oke, Sung next. Madina Susiung. Baik, saya bacakan selanjutnya naskah sutra. Dapat melihat pula para biku, bikuni, upasaka, dan upasika pada tanah-tanah itu. Mereka melatih diri dan memperoleh jalan agung. Sutra Trate bab 1 pendahuluan. Berikutnya, inti sari empat. Para biksu, biksuni, upasaka, upasika adalah 4 kelompok praktisi di jalan Buddha. Mereka yang berlatih dan memperoleh pencapaian ini juga terlihat di sana. Keagungan dari tindak tanduk mereka pun terlihat.
kebijaksanaan mereka dapat memahami ajaran Buddha. Mereka yang memiliki kebijaksanaan murni berkumpul di sana mengenai para bodhisattva agung, baik kaum monastik maupun berumah tangga, selama mereka membangkitkan tekad agung, membangun tekad ikrar agung, menjalankan praktek agung, dan bersumbangsih di tengah masyarakat, itulah bodhisattva. Bodhisattva memiliki jalinan jodoh masing-masing, karena masing-masing dari mereka membangkitkan ikrar yang berbeda-beda pula. Kita harus terlebih dahulu membangkitkan keyakinan, baru bisa membangkitkan tekad dan ikrar. Setelah bertekad, praktik seperti apa yang dijalankan dalam jalan bodhisattva, ini bergantung pada kondisi batin masing-masing. Ya, di Intisari 4 ini intinya menegaskan juga bahwa seperti tadi Indra Sesung sampaikan ya, Sung ya. Jadi ajaran Buddha itu sebenarnya bukan hanya untuk kaum monastik, ada upasaka-upasika juga. Upasaka-upasika itu sebenarnya adalah perumah tangga, orang yang memilih untuk berumah tangga dan meyakini ajaran Buddha tetapi tetap memilih sebagai perumah tangga. Ini menekankan bahwa selain para monastik, ajaran Buddha ini memang untuk mereka, para kaum berumah tangga juga, bukan hanya dimiliki atau untuk kaum monastik, para anggota sangha, dan komunitas para biksu. Menekankan bahwa ini juga bahwa ajaran Buddha itu ya untuk dunia, ajaran Buddha itu tidak terpisah dari duniawi. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat mungkin hanya sekilas seolah-olah ajaran Buddha hanya masalah spiritual, masalah setelah kehidupan, setelah kematian dan seterusnya. Dan kelihatannya saat itu semakin menjauh dari praktek-praktek duniawi. Padahal di dalam ajaran Buddha ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Dalam belajar juga demikian. Jadi memang istilahnya ada tingkatan-tingkatan tergantung kondisi batin dan kapasitas masing-masing juga. Kalau yang siap menjadi anggota monastik, silakan, silakan bagi yang memang sudah siap. Tapi bagi yang memang belum sanggup, kita terus bisa memupuk keyakinan tadi ya, yang apa namanya tekad yang agung atau luhur ya dari sekarang, meskipun kita adalah umat awam. Jadi tidak perlu nanti, wah nanti kalau mau jadi anggota biksu aja lah, anggota sangga nggak demikian. Ternyata memang kita punya kapasitas masing-masing, kondisi batin masing-masing juga. Tapi pada prinsipnya, kita semua itu diharapkan dengan belajar Buddha itu selalu membangkitkan tekad agung. Tekad agung yang berawal dari niat, ya. Kemudian tekad agung ini dibangun terus, dikembangkan terus, dipraktekkan, dipraktekkan dengan bersumbangsih kepada masyarakat. Dan itulah sebenarnya jalan bodhisattva. Ketika kita sudah punya keyakinan sebagai akar ya, akar dari kebangkitan tekad agung, nanti kita juga punya niat yang baik, niat yang luhur, maka kemudian kita punya tekad agung, kita pegang kuat, resapi, praktekkan, kemudian kita coba untuk terus kembangkan dan dengan bersumbangsi ke masyarakat, lama-lama kan berkembang. Karena sebenarnya kita ibaratnya itu memupuk memupuk hal-hal yang kita sudah tekankan tadi, tekad yang agung kita pupuk. Ibarat sebab ada bibit, maka kita sudah memberi kondisi-kondisi supaya bibit ini berkembang dengan baik. Kalau kita menanam padi, tentu saja ketika bibit sudah ditanam tidak bisa kita biarkan. Tapi kalau kita ingin hasil yang baik, tentu saja kita harus merawat bibit itu, membuat bibit itu berkembang dengan baik, dengan air yang cukup, dengan pupuk yang cukup, dan dengan kondisi tanah yang sesuai dengan kondisi tumbuhnya tanaman padi. Demikian juga di dalam batin kita, ketika kita sudah bertekad ya untuk di jalan bodhisattva, ini sebenarnya kita perlu kembangkan terus bahwa di dalam perjalanan ada hal kendala-kendala itu hal yang biasa. Bahkan istilahnya kalau kita lihat tanaman mau tumbuh ke atas juga bibit-bibit yang ada di dalam tanah itu perlu perjuangan untuk bisa keluar dari dalam tanah agar tampak seperti bibit-bibit yang sudah ada daunnya ya. Harus menembus tanah yang ada di atasnya, yaitu misalnya bibit padi harus menembus tanah di atasnya. Artinya di sini bahwa kita bisa melihat dari hal yang sederhana juga bahwa bibit itu harus kita kembangkan dan di dalam perkembangan itu kadang justru hal-hal yang
menimpa kita, yaitu seperti halnya bibit tertimpa tanah, itu bisa menguatkan apa? Menguatkan niat kita, menguatkan tekad agung kita, sehingga berkembang. Dan ini kita sudah diajarkan master, kita semua adalah bodhisatwa dunia yang jika dikembangkan terus, dalam batin kita dipupuk terus dengan kebajikan-kebajikan, dengan praktek-praktek kebajikan, dan juga pemurnian diri dari kilesa-kilesa, dari kekotoran batin, maka endingnya kita bisa menjadi bodhisatwa agung dan menjadi Buddha. Jadi di sini kita ditekankan pentingnya di sini pengembangan diri, dan ini akarnya apa? Keyakinan. Untuk membangkitkan tekad ini harus ada keyakinan dulu. Keyakinan ini biasanya juga muncul karena kita mendapatkan apa? Mendapatkan pembelajaran yang pas karena kita memiliki rasa hormat juga terhadap ajaran itu. Jadi memang saling terkait. Paling tidak sebagai umat awam, kita harus bertekad ya untuk terus memupuk diri bagaimana kita mengembangkan batin yang luhur, mempraktekkan. Dan ini saya rasakan sendiri kecocokan saya di eh, kurang lebih 2 tahun ini di Jalan Seci itu saya pikir ini bagus sekali ya, terutama untuk memberikan ladang buat kita semua untuk praktek Dharma. Praktek Dharma tidak hanya teoritis dari buku, jadi mengimbangi juga pemahaman-pemahaman teoritis, dan dengan praktek bersama kita bisa saling menguatkan, saling membantu, saling berbagi, termasuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan Dharma. Dan ini sungguh luar biasa, hari ini kita juga hari ini bersama-sama ya untuk sharing Dharma di sini. Jadi mari sama-sama kita kembangkan niat luhur dalam batin masing-masing. Demikian, Susyong, silakan dilanjut. Bagus sekali ya, Susyong. Praktek Dharma. Naskah Sutra. Selain itu juga dapat melihat para bodhisattva mahasatwa dengan berbagai sebab musabab, berbagai keyakinan dan pemahaman, dan berbagai penampilan mereka menerapkan jalan bodhisattva. Next host. Intisari kelima. Setelah Buddha parinirvana, sarira atau relik Buddha tersebar ke berbagai tempat, Raja Asoka bertekad membangun 80.000 stupa di berbagai belahan dunia. Stupa ini menunjukkan keluhuran. Keluhuran ini menjulang bagai stupa bertingkat. Sarira diletakkan dalam stupa untuk menunjukkan keluhuran Buddha. Sarira disimpan dalam stupa permata. Setelah jalinan jodohnya berakhir, tubuhnya mengeluarkan sarira yang disimpan di dalam sutra. Orang-orang di kemudian hari, ribuan tahun kemudian, membangun stupa yang berisikan sarira untuk diwariskan dan menjadi saksi bagi semua makhluk di masa mendatang ya. Di sini ada kata sarira ya, relik Sang Buddha ya. Jadi kalau kita melihat di seluruh penjuru dunia memang ya beberapa lokasi ya yang dikatakan ada relik Sang Buddha ya. Di Indonesia juga ada. Tapi lebih dari itu, selama kita mengikuti sekian tahun di Suci ya, Master pernah menjelaskan ya. Pertama, sebenarnya relik yang paling apa itu adalah ajaran Sang Buddha. Jadi itu kebendaan kalau sebenarnya reliknya itu ajaran Sang Buddha, ajaran Dharma beliau itu adalah sebenarnya itu adalah relik juga ya. Nah, mengenai eh, tadi juga ada disebutkan puncak burung nasar ya. Jadi eh, kita di Ceci juga ada seperti untuk kayak eh, men- apa ya menstimulasikan atau melakukan eh, seperti showy atau drama ya itu kita juga pernah ya melihat dan mengikutinya sebenarnya di Lingsantau ya di Puncak Burung Nasar itu ada di hati kita ya jadi dikatakan kita tidak harus ke sana itu semuanya itu ada di hati kita ya jadi kita boleh mempelajari isinya seperti ini tapi relik yang paling apa itu sebenarnya ajaran Sang Buddha ya. Itulah reliknya. Nah, kalau di Suci ya, seperti tadi Madyono Suci mengatakan, ya saya sangat setuju dan dari itu ya saya masuk Suci sebenarnya, praktek Dharma. Saya tadi terkesan dengan kata praktek Dharma ya. Kenapa ditekankan di sini? Sebenarnya di bab ini ya tadi Master mengatakan ada satu kalimat yang saya catat tadi ya.
hati yang paling dalam dari Sang Buddha itu inginnya apa ya? Hati paling paling dalam. Ya, tadi dijelaskan agar semua orang menghormati Dharma. Menghormati Dharma itu bukan sekedar belajar Dharma. Ada waktu saya belajar, nggak ada waktu sudah. Tadi kan Master mengatakan gitu. Jadi jangan belajar Dharma itu sekedar gitu ya. Jadi kalau ada waktu, ya tentunya kita juga menyediakan waktu, mengusahakan untuk secara kontinu mempelajari Dharma ya. Apalagi kita umat Buddha, yang lainnya pada ikut, masa kita enggak ya. Nah, secara kesinambungan ya, mengikuti dengan hati yang tulus, ingin tahu, ingin belajar, itu artinya menghormati Dharma. Itulah keinginan hati paling dalam Sang Buddha. Demikian Sung Suci. Next, Madino Susyong. Ya, baik. Saya lanjutkan. Naskah Sutra. Selanjutnya dapat melihat pariniwarna dari para Buddha. Setelah para Buddha memasuki parinirwana, stupa-stupa dengan 7 mustika dibangun untuk menyimpan relik-relik sarira mereka. Sutra Terate, bab 1, pendahuluan. Lanjut. Persamuan yang sekarang hadir adalah demi mewujudkan keinginan untuk benarkan Dhamma. Cahaya dari Buddha menerangi objek dan menampakkan berbagai tanda istimewa. Dari itu semua, persamuan kemudian memunculkan hati mendambakan untuk mendengarkan Dharma. Dikarenakan memunculkan tanda-tanda seperti ini, pasti akan membabarkan Dhamma seperti ini. Lanjut. Inti Sarinah. Jika kita memiliki rasa hormat dalam mendengar Dharma, balurah Dharma dapat meresap ke dalam hati kita. Kita harus mengerti bahwa saat Buddha memancarkan cahaya, tampak berbagai pemandangan yang menakjubkan. Ini ingin menyampaikan ke kita bahwa jika batin kita menyatu dengan batin Buddha, kita dapat sungguh-sungguh memahami Dharma. Kita semua memiliki kebijaksanaan hakiki dalam batin kita. Setelah kebijaksanaan ini dibangkitkan oleh Buddha, kebijaksanaan batin kita akan terbuka. Kita akan dapat melihat dan memahami berbagai hal di dunia. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita semua harus menggunakan batin yang cermat untuk memahami Dharma yang menakjubkan. Inti Sarinam ini memang menekankan bahwa Dharma itu menakjubkan, sangat halus. Jadi, untuk menyelami Dharma ini, kita perlu kondisi-kondisi yang baik. Jadi nggak sembarangan bahwa Dharma ini memang sesuatu yang sangat halus, yang sangat perlu perhatian dan kesungguhan untuk mendengarkannya. Sang Buddha sendiri ketika baru mencapai pencerahan, itu kan ada kisah ya, karena memang ini Dharma sangat mendalam dan halus. Tidak semua orang langsung bisa memahami. Waktu itu kemudian mau mencari siapa yang bisa mendengarkan Dhamma pertama kali. Ternyata berjodoh dengan 5 pertapa yang merupakan teman mereka saat bertapa di awal itu. Artinya bahwa untuk mendengarkan Dharma itu perlu kondisi-kondisi yang pas juga. Dan bagi kita, kita dikasih tahu bahwa paling tidak kita harus apa? Memiliki rasa hormat terhadap Dharma, baru kita dapat meresapi Dharma itu sendiri. Kalau kita tidak punya rasa hormat, tentu saja Dharma hanya akan masuk telinga satu, keluar ke telinga yang melalui telinga yang lainnya. Tidak ada meresap ke dalam batin. Dan itu artinya sia-sia kita belajar Dharma. Karena ketika kita belajar Dharma, harus kita coba resapi dan kemudian kita pahami dan praktekkan. Karena apa? Dharma ini sungguh menakjubkan gitu. Jadi di sini di Sarinam menekankan ini ada menyatu ya batin ini, batin kita, batin pendengar dengan batin Buddha. Artinya ketika mendengarkan Dharma, kondisi batin kita juga perlu disiapkan. Buddha memancarkan cahaya Dharma, memancarkan cahaya kebijaksanaan ya, yang secara kosmis tadi melalui cahaya dari alis mata tadi. Tapi sebenarnya adalah cahaya kebijaksanaan dan cahaya Dharma ini artinya bahwa kita harus
siap juga menerima yang akan disampaikan Buddha. Pesan Dharma yang akan disampaikan itu akan siap kita dengarkan kalau kita memiliki rasa hormat. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah memiliki rasa hormat dalam mendengarkan Dharma. Bahwa kita tidak langsung memahami itu tidak ada masalah. Tetap kita harus berkali-kali mendengarkan karena dharma itu diulang dan diulang pun nanti akan memiliki makna yang berbeda meskipun dharmanya satu. Kita akan berkembang, batin itu berkembang sesuai kapasitas dan kondisi awal. Sehingga yang penting sekali kita harus pertama adalah memiliki rasa hormat sehingga rasa hormat menimbulkan apa? Keyakinan, menimbulkan niat, kemudian menimbulkan tekad agung ya. Kita kemudian berkembang melalui praktek jalan bodhisattva menjadi semakin sempurna apa yang kita pahami. Jadi sekali lagi penekanan di intisari 6 adalah kita perlu untuk sekali memiliki rasa hormat, menyiapkan diri kita menyatu dengan batin Buddha. Menyatu dengan batin Buddha artinya kita siap mendengarkan ajaran Buddha dengan toyongsin, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar kita berniat baik untuk mempelajari ajaran Buddha ini sehingga apa kebijaksanaan kita berkembang terus dan akan terpupuk terus dan akan terus bertumbuh dan menjadi semakin bertumbuh ketika kita praktek di jalan Bodhisattva. Saya pikir ini yang pesan utamanya adalah ini sangat relevan dengan yang sudah kita praktekkan ya. Kita sebenarnya praktek Dharma untuk apa sih? Sebenarnya salah satu utamanya adalah dalam hal ini adalah menjalankan jalan bodhisattva yang ada intinya adalah wisdom dan juga adalah compassion. Compassion and wisdom itu bersumbangsi tapi sekaligus mengembangkan kebijaksanaan dalam diri. Itu yang saya tangkap. Demikian Susum untuk intisari 6 sepertinya sudah selesai. Ya, ini yang terakhir kanan ya. Ya. Jadi ya kanan Sesung Sece yang telah mengikuti ya. Di sini jobnya ada 218 ya Sesung. Kalau dikali dua, Nanti Susum, iya, banyak ini. lumayan. Tapi sebelumnya kita masuk dulu yang kemarin itu PPT dari Janos Sesung ya yang dibawakan oleh Ya. Wardi Sesung. Host kita persilakan Wardi Sesung, silakan. Silakan Wari Susum. Baik, nah, Cauan, Mardiono Sesiung, Indra Sesiung, mitra pajak saya, Ya, izin silakan. ya, izin waktu untuk sharing tentang apa yang di kanan juga kepada Januar Sesiung ya, yang telah menyiapkan materi tersebut, di mana memang episode ini saya lihat ada lebih sulit dia beli dalam karena dia membutuhkan banyak ilustrasi-ilustrasi. Makanya sekali ini mungkin ya saya akan menguraikannya dengan cepat dan itu akan dibantu oleh video karena itu ilustrasi. Baik, saya mulai dulu ya kan ya host ya. Ah, oleh host slide 2. Ya, baik. Ini naskah sutra hari ini. Juga dapat melihat semua Buddha masa sekarang pada tanah itu serta mendengarkan semua sutra dan dharma yang dibabarkan oleh para Buddha itu. Dapat melihat pula para biku, bikuni, upasaka, upasika, dan para praktisi yang memperoleh jalan agung pada tanah-tanah itu. Selain itu juga dapat melihat para bodhisattva mahasattva dengan berbagai sebab musabab, berbagai keyakinan dan pemahaman dan berbagai penampilan mereka menerapkan jalan bodhisattva. Selanjutnya dapat melihat parinirwana dari para Buddha. Setelah para Buddha memasuki parinirwana, stupa-stupa dengan 7 mustika dibangun untuk menyimpan relik-relik atau sarira mereka. Nah, itu naskah sutra. Nah, saya akan lanjutkan dengan naskah sutra yang berikutnya itu slide 3, host. Ya, juga dapat melihat semua Buddha masa sekarang pada tanah-tanah itu, serta mendengarkan semua sutra dan dharma yang dibabarkan oleh para Buddha itu. Nah, selain melihat para makhluk dalam 6 alam tujuan kelahiran kembali, juga dapat melihat semua Buddha masa sekarang pada tanah-tanah itu, serta mendengarkan semua sutra dan dharma yang dibabarkan oleh para Buddha itu. Selain dapat melihat pula para biku, bikuni, upasaka, upasika, dan para praktisi yang telah mencapai jalan pada tanah-tanah itu. Selain itu juga dapat melihat para bodhisattva mahasattva dengan berbagai sebab musabab. Berbagai keyakinan dan pemahaman dan berbagai penampilan mereka menerapkan jalan bodhisattvanya pada
dapat melihat parinirwana dari para Buddha setelah para Buddha memasuki parinirwana, stupa dengan 7 mustika dibangun untuk itu. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita lihat ini memang butuhkan ilustrasi, ya, ilustrasi. Karena ini sudah di zamannya Sang Buddha, eranya Sang Buddha. Kita tidak bisa melihat apa kita, tapi harus ilustrasi. Seperti cerita ini tentang tanah-tanah suci, tentang surga, tentang neraka. Bagaimana kita mengilustrasikannya? Ya, kita bisa melihat di dunia ini. Di dunia saha ini kita bisa melihat juga ada surga, ada neraka. Setelah kita lihat, kita ilustrasi. Tapi ilustrasi itu beda dengan artinya jangan halunisasi ya. Ilustrasi itu kita membutuhkan kekuatan batin kita untuk memahami. Ya, seperti kalau melihat contoh lah, kalau melihat neraka, ya dunia ini ada nggak neraka? Ada, contoh ya saya katakan. Tadi kita lihat tuh ada neraka Awici, ya itu ada neraka banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau kita mau melihat neraka di dunia ini, contoh ya, kita lihat di penjara ya, itu adalah salah satu neraka di dunia ini. Di situ pun ada tingkatannya, ada 3 jenis sel, tergantung hukumannya. Ya, nah ada yang namanya yang paling berat itu kalau seperti saya ilustrasikan Awici itu sel kereng. Kita kadang-kadang sebut istilahnya kereng babi. Itu luasnya itu sangat menderita di dalam itu ya, karena mendapat hukuman yang sangat berat. Ya, luasnya hanya 1,5 x 2 meter saja. Ya, tidak ada jendelanya. Kapasitasnya sebenarnya 5 orang. Kadang-kadang kalau banyak yang masuk sana, wah berhimpit-himpitan lah. Kemudian gelap, ya banyak nyamuk, ya bau apek dan sebagainya. Kenapa demikian? Itu disebut kereng babi karena pintunya hanya kira-kira 1 meter. Jadi kalau napi itu masuk harus merangkak, merangkak seperti babi. Itulah sebenarnya kereng babi. Nah, jadi kemudian hanya boleh keluar satu hari itu 3 kali untuk sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ya, kalau keluar dia itu disitulah dia makan, disitulah 15 menit dia mandi dan buang kotoran di toilet. Kalau sudah tidak sempat harus masuk lagi. Makanya banyak di situ kenapa bau, karena mereka terpaksa buang kotoran di dalam sel tersebut. Buang air kecil, air besar di dalam. Tampung pakai plastik sendiri. Nah, kemudian saja itu sangat menderita. Nah, kemudian ada sel yang kedua yang lebih sedang ya, hukuman sedang itu namanya strap cell. Strap cell. Itu luasnya sama, tapi sudah punya jendela satu ya. Nah, kapasitasnya pun 5 orang. Nah, di situ sudah yang dari luar sudah bisa mengirimkan kebutuhan untuk mereka bisa mengeluar. Tapi belum bisa keluar melihat apa. Kemudian yang paling ringan itu adalah namanya sel karantina. Sel karantina itu untuk pendatang baru dan untuk yang kesalahan-kesalahan yang sangat ringan. Itu luasnya lebih luas 4 x 3. Nah, dia ada waktu bisa dilewati orang, petugas bisa jalan. Tadi yang kereng itu petugas saja yang boleh ke sana, orang lain tidak boleh ke sana. Jadi itulah saya katakan itu Awici itu sangat dalam ya, gelap ya, penuh dengan penderitaan. Itu hanya contoh ya. Nah, kita ilustrasikan saja itu ya, sesungguhnya. Nah, baik. Nah, host coba slide 4. Ya, di dalam pancaran cahaya dari seberkas rambut putih di tengah kedua alis Buddha, tercakup 18.000 dunia dan tanah suci daripada para Buddha, di mana para makhluk dapat melihat para Buddha secara langsung dan mendengarkan Dharma dari para Buddha itu secara langsung pula. Nah, sesungguhnya, Master mengatakan, sebagian orang dalam membina diri karena ingin pergi ke alam surga lapis lajuli di timur, ya, Tongfang ya, mereka lalu menekuni pintu ajaran Buddha Baisara Guru, ya, Yao Sefo. Yao Sefo itu adalah di tanah suci di sebelah timur. Nah, kemudian ada lagi sebagian orang lagi ingin pergi ke alam surga Sukawati dari Buddha Amitabha, itu tanah suci Amitofo ya. Mereka lalu mempelajari sutra usia tanpa batas, Uliang Icing, yang dibabarkan oleh Buddha, menekuni pintu ajaran tanah suci. Nah,
Cingtu Fakmen, tak peduli pintu ajaran mana yang ditekuni di dalam proses pembelajaran ini, mereka akan dapat melihat tanah suci dari Buddha tersebut. Tanah suci yang disebutkan bukanlah tanah berwujud ya seperti dunia materi kita ini, tidak, melainkan dia itu tanah batinia, tidak berwujud ya. Apakah tanah batinia ini hanya bisa dilihat oleh para Buddha saja? Bukan. Di sini Master mengatakan, dengan mendengarkan sutra dan menekuni ajaran Buddha, kita lalu menyerapkan semangat Buddha dan intisari pada ajaran Buddha ke dalam batin, maka kita akan dapat melihat tanah suci dari para Buddha. Jadi asalkan kita bisa lebih bersungguh hati, lebih giat lagi dalam membina diri, maka kita juga akan dapat melihat tanah suci dari para Buddha. Jadi sesungguhnya semua, nah ini banyak sekali ya makjab-makjab ya yang kita di dalam ajaran Buddha ya. Ada yang namanya Amitabha. Jadi ya kadang-kadang kita lihat kapasitas ya. Nah, seperti orang tua disuruh lafal ya melafalkan Amitofo saja. Ya, dulu saya pun melafalkan itu. Tapi sebenarnya setelah kita berkenal dengan Master Chen Yen, kita sudah masuk ke dalamnya. Jadi bukan hanya hafalan saja. Hafalan itu bagus, bukan tidak bagus untuk menenangkan batin kita. Tetapi kita harus menyerap apa makna Dharma di dalam batin kita. Yang penting adalah bukan hanya melafalkan, tapi kita harus menyerap semangat Buddha. Disitulah intisari daripada ajaran Buddha. Serap intisari ajaran Buddha, yaitu dengan memahami ajaran atau dharmanya di dalam itu. Jadi kalau kita hanya melafalkan saja, ya kita hanya belajar fokus saja itu, tapi belum bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Maka kita harus tingkatkan. Setelah kita bisa melafalkan, giat melafalkan, ya Amitabha bagus, tapi kita harus masuklah semangat daripada Sang Buddha itu seperti apa. Nah, baik, saya host ya slide kelima. Ya, baik. Naskah Sutra juga dapat melihat semua Buddha masa sekarang pada tanah-tanah itu, serta mendengarkan semua sutra dan dharma yang dibabarkan oleh para Buddha itu. Kemudian, apalagi yang terlihat? Para biku-bikuni, upasaka, upasika, dan para praktisi yang telah mencapai jalan pada tanah-tanah itu. Nah, selain itu juga dapat melihat para bodhisattva, mahasatwa. Oh, apa itu mahasatwa ya? Beda dengan bodhisattva. Kira-kira mahasatwa itu seniornya lah dari bodhisattva. Yaitu bodhisattva agung yang telah mencapai minimal tingkat ke-7 dari 10 bumi. Dan sudah bolak-balik ke dunia saha ini menyelamatkan semua makhluk. Itulah makanya saya katakan sudah senior sekali, sudah mempunyai pengalaman dan pelatihan jauh lebih tinggi daripada bodhisattva. Bodhisattva bisa mungkin hanya pemula. Ya. Nah, jadi Bodhisattva dan Mahasatwa tersebut dengan berbagai sabab musabab, berbagai keyakinan dan pemahaman dan berbagai penampilan mereka menerapkan jalan Bodhisattva. Selanjutnya dapat melihat parinirwana dari para Buddha. Setelah para Buddha memasuki parinirwana, stupa-stupa dengan 7 mustika dibangun untuk menyimpan relik-relik mereka. Nah, sesungguhnya di sini Master mengatakan, baik perumah tangga seperti kita ini ataupun monastik ya, asalkan berkesempatan untuk mendengarkan Dharma, mampu memahami dan menghayatinya, semuanya adalah para praktisi yang telah mencapai jalan. Seperti kata daripada Indra Sesung tadi, sebenarnya dalam pelatihan diri, perumah tangga maupun monastik ya mempunyai kesempatan yang sama. Tergantung kepada ya apakah kita itu harus giat, tekun dan bersemangat ya dalam memahami ajaran Buddha dan mempraktekkannya. Praktek itu yang paling pentingnya seperti kata Indra yang benar. Nah, baik next ya host slide 6 masih naskah sutra. Selain itu juga dapat melihat itu highlightnya ya. Selain itu juga dapat melihat para bodhisattva masal dengan berbagai sabab dan sebagainya. Nah, apa yang terlihat lagi sesungguhnya? Para bodhisattva mahasatwa dengan berbagai sabab musabab, berbagai keyakinan dan pemahaman dan berbagai penampilan mereka
menerapkan jalan bodhisattva. Jadi kunci utamanya adalah menerapkan atau melangkah di jalan bodhisattva. Jadi baik kita sebagai orang awam, sebagai praktisi berumah tangga, kita harus melangkah di jalan bodhisattva. Itu yang terpenting. Ya, baik, host next ya, slide 7. Asal membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, menjalankan praktik agung, dan masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, itulah bodhisattva. Nah, sesungguhnya saja. Apakah yang dimaksud dengan bodhisattva? Nah, itu sudah banyak tahu. Master mengatakan, orang yang telah membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, menjalankan praktik agung, dan masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, itulah bodhisattva. Jadi kita sebagai insan seni, insan suci yang masuk ke tengah kerumunan orang banyak, ya, memberikan bantuan, ya, dan memberikan pencerahan kepada makhluk, kita juga disebut bodhisattva. Tapi namanya bodhisattva dunia. Kita masih di dunia ini. Ya. Jadi dikarenakan jalinan jodoh dari setiap orang dalam mendekati ajaran Buddha adalah berbeda-beda. Ya, makanya itulah muncul berbagai makjab. Nah, sebab dan kondisi dalam membangkitkan tekad luhur juga berbeda-beda. Maka setelah membangkitkan tekad luhur dengan wujud apa menapaki jalan bodhisattva atau tindakan apa yang diambil, itu tergantung pada kondisi batin masing-masing. Ya. Sama seperti Sesung Sejek, kata ketika Master membuka 4 misi utama Ceci dan 8 jejak Dharma. Setiap murid yang bergabung memiliki jalinan jodoh yang hampir sama. Contohnya para bodhisattva pelestarian lingkungan. Mereka adalah mustika dari Master, adalah pelindung dari bumi kita ini. Sekarang, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video ceramah Master yang menghimbau insan suci menggunakan sepasang tangan yang bertepuk tangan untuk melakukan pelestarian lingkungan. Ya, host mohon dibantu ya video 04.30年，感恩每一天，鼓掌的双手，启动大姻缘，故事到乡村，山顶到海边，男女和老幼，鞠躬心相连。相连，环保30年，感恩每一人，鼓掌的双手，汗水伴笑脸，自愿来回首，情景在远头。心化清流，清流绕全球，清流绕全球。环保30年，感恩每一天，鼓掌的双手，启动大姻缘。乡村，山顶到海边，男女和老幼，鞠躬心相连，
水般笑脸，自远来回首，情景在源头，爱情化清流，清流绕全球，清流绕全球。观佛菩萨啊，一手千手万手万万手，这种千手千眼呐、观世音菩萨，多少千万尊的菩萨，千手 Ini belum 万 diperiksa semua. 常常讲 Semua udah ada. 超山，我就鼓励大家人天天朝山，你就弯腰捡塑胶、捡纸张、捡垃圾，看到的啦，你就弯腰。你这一弯腰呢，一念虔诚，就是一步朝山，这就是还佛菩萨啦。逐天呢都是真虔诚，伫咧雕山顶礼啦，这更较功德大。因为咱伫咧做，是为了社区，为了社会，带动起来真正的环保教育，要从家里开始。菩萨们，咱的辛苦呢有价值啦。那环保先以爱为宝，爱物疼惜一切的物命，真正是真感恩。所以呢，菩萨啊，我定常讲，恁拢是师父的宝啊。Ya, Kanan Sang dan Kaiser, ya kanan atas sumbangsi dari Sesung Seceh para bodhisattva pelestarian lingkungan sekalian. Ya, kami sangat mengapresiasi ya Wan Pao Tse-kung yang telah memberikan. Demikian juga yang walaupun mereka itu bukan insan suci, tapi sangat memperhatikan bumi seperti para pemulung ya, para pemulung. Kami sangat menghargai. Setiap kalau kami ada pembagian paket kalau ada sisa, saya selalu ingat kepada mereka. Saya selalu ke TPA memberikan bantuan kepada mereka ya berupa sembako-sembako, karena mereka itu adalah sebenarnya pahlawan kebersihan. Jadi semangat Master mengatakan mereka itu seperti Po Mestika. Ya, jadi Master sangat sayang kepada para pelestarian lingkungan. Nah, baik ya, sekarang masuk ke yang ke-9 ya. Slide 9. 9, satu lagi. Tadi sudah ini. Iya, baik. Sekarang mari kita melihat pepatah kalimat ini. Selanjutnya dapat melihat parinirwana dari para Buddha dan melihat para Buddha setelah parinirwana. Lalu apa yang dimaksud dengan parinirwana? Parinirwana artinya pemadaman sempurna. Itulah keheningan dan pemadaman. Berarti jalanan jodoh dari Buddha untuk membimbing para makhluk di dunia ini sudah pun berakhir. Sama seperti Buddha Sakyamuni, sebetulnya wafatnya Buddha adalah sebuah kerugian besar bagi dunia saha ini. Teringat di dalam Sutra Sitigarbha di Cancing disebutkan, menjelang parinirwana, Buddha pergi ke alam surga Trayastrimsa. Masih ingat ini tempat ibunda dari Sang Buddha berada di sana. Nah, untuk apa ke sana Sang Buddha? Membabarkan Dharma kepada ibunya. Nah, karena dia sangat mempunyai jasa yang sangat luar. Inilah bakti yang terbesar daripada Sang Buddha kepada ibunda beliau. Nah, ketika sedang membabarkan Dharma di sana, batin Buddha teringat selalu akan para makhluk di dunia saha. Buddha lalu menitipkan dunia saha kepada Bodhisattva Sitigarbha di Cangwang. Jadi, batin Buddha selalu terikat dengan para makhluk di dunia saha ini.
Host next ya, slide 10. Baik, Kanan. Menggenggam waktu dan memanfaatkan jiwa kehidupan. Artinya, kita harus bisa menggenggam waktu dan memanfaatkan jiwa kehidupan untuk membalas budi luhur dari Buddha. Master mengatakan, ketika mendengar Dharma dan membina diri, kita haruslah menyimpan rasa hormat di dalam hati. Barulah Dharma bisa terserap ke dalam batin. Kemudian, Master juga mengatakan, sekiranya kalau ada jodoh, kita dengarkan. Kalau tak berjodoh, lupakan saja. Ataupun kalau ada waktu senggang, kita dengarkan. Kalau sedang sibuk, urungkan niat. Semua ini menunjukkan tiada rasa hormat dalam diri kita. Batin seperti ini tentu saja tidak akan bisa beresonasi dengan batin Buddha. Nah, kita hari ini kan belajar bagaimana kita menyatukan batin kita dengan Buddha. Nah, itu tidak bisa dipaksakan. Makanya perlu giat tekun dan bersemangat melatih diri. Itulah yang sering saya ingat kata Master ya. Jangankan menyatukan batin dengan Buddha. Sesama kita insan saja, menyatukan pandangan saja sulit. Ya sesungguhnya benar enggak? Kalau bisa menyatukan pandangan saja, maka tentu hati akan bertaut, akan bersatu. Nah, baik, next ya host, slide 11. Ya, Master setiap hari mengajarkan sutra dan membabarkan dharma kepada kita. Apakah kita sudah menaruh rasa hormat di dalam hati kita? Coba kita dengarkan ceramah Master berikut ini dengan tema dengan tulus mendalami dharma dan tubuh tekun menerapkannya, memberikan persembahan berupa giat mempraktekkan dharma. Host, mohon tolong ya, video 05. 后面的回向文呐、师父露台要行出来啦，大家人后边都会有一首回向文呐、就是一直甲声声呼唤呐、生生世世心心念念呐、就是甲师父呢同款生生世世行菩萨道啦，咱是永远无断啦。所以咱呢缘呐是结束凄美啦，真感恩啦。但是即嘛，总是呢，甲大家人伫咧讲话，袂记话袂记咧交代，真正是人生无常。到底人生会当过偌久，毋知。我甲家己呢，就是当作要甲大家人讲，爱把握生命，爱利用时间。这个价值唔通放松，每一天有用出去，对人间有利益，这叫做价值。咱若空过日子啦，就是生命空白。咱人啊，生活总是呢，生活着伫人间要有用。有用的人生生命，咱家己呢，若无好好把握时间，甲咱的生命活用，实在是真拍算。咱真正爱把握，总是呢，师父要甲大家人讲，那一分钱，我会当回报的呢，就是。师父爱回报给大家人，我一定爱讲，所以师父爱讲法，恁爱听法，真正期待啦。不过大家人，这个是福爱做慧爱修啦，修慧呢就是爱听法，增长慧命啦，那福。爱做啦，慧命爱正中啦。师父讲，甲佛法带互大家人，互大家人知影人间啦所伫咧做的配合倒来法的内底，法华经呢，
都是咧讲人间法，是菩萨人间菩萨做会到，是真正菩萨道。所以大家人爱相信，爱精进。希望恁大家人就是安尼，爱健健康康啦，健康做好好。环保呢是咱的地球啦，子孙啦，代代子孙守护地球，守护爱。实际是啦，四大志业，大家人拢爱守护，这是咱起家师父创志业的根本。所以大家人爱帮师父爱守护好。我都安心啦，感恩上人开示。Nah, mari kita sama-sama lebih bersungguh hati lagi untuk mengikat jadilan sumsum dharma ini. Lebih bersungguh hati lagi untuk mewariskannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat mendengarkan dharma secara rutin adalah memberikan manfaat mendalam, meliputi pemahaman ajaran baru, memperjelas pemahaman sebelumnya, melenyapkan kerisauan, meluruskan pandangan salah, dan menenangkan pikiran. Ini adalah cara efektif untuk memupuk kebijaksanaan, menyucikan batin dari kekotoran, serta menuntun pada kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Baik, host, slide 13. Ini slide 13 ya, host. Oke. Selanjutnya di dalam pancaran cahaya dari seberkas rambut di tengah kedua alis Buddha, apa sebetulnya misteri mendalamnya? Dari awal tadi Sesung Sece sampai sekarang ini, seberapa banyak yang Sesung Sece masih ingat? Kondisi apa saja yang terlihat di dalam cahaya Buddha itu? Nah, ini kita butuhkan ilustrasi yang mendalam ya. Di dalam cahaya Buddha, kita dapat melihat para makhluk dalam 6 alam tujuan kehidupan kembali. 6 alam tujuan kehidupan. Kita juga dapat melihat dunia-dunia dari para Buddha, pada kawasan lain. Juga dapat melihat banyak praktisi yang memperoleh buah pencerahan. Dalam cahaya Buddha terdapat begitu banyak kondisi penuh misteri. Pesan di dalamnya bukanlah Buddha sedang menunjukkan kekuatan gaib, tetapi menggambarkan kalau batin sendiri sudah berpadu dengan batin Buddha, sehingga dapat memahami Dharma secara tuntas. Sesungguhnya, semua ini adalah misteri mendalam yang terlihat di dalam cahaya Buddha. Apakah ini berarti Buddha sedang menunjukkan kekuatan gaib? Tentu saja bukan. Tetapi ini menggambarkan kalau batin kita sudah berpadu dengan batin Buddha.
Ketika batin sudah saling terhubung, maka kita akan mampu memahami ajaran Buddha secara tuntas, tidak hanya sebagian-sebagiannya sesungguhnya. Baik, saya akan lanjutkan dengan naskah sutra slide 14, host. Ya, juga dapat melihat semua Buddha masa sekarang pada tanah-tanah ini serta mendengarkan semua sutra dan dharma yang dibabarkan oleh para Buddha itu. Dapat melihat pula para biksu-biksuni upasaka, upasika, dan para praktisi yang telah mencapai jalan pada tanah-tanah itu. Selain itu juga dapat melihat para bodhisatwa mahasatwa dengan berbagai sebab musabab, berbagai keyakinan dan pemahaman dan berbagai penampilan mereka menerapkan jalan bodhisatwa. Selanjutnya dapat melihat parinirwana dari para Buddha. Setelah para Buddha memasuki parinirwana, stupa-stupa dengan 7 mustika dibangun untuk menyimpan relik-relik mereka. Next, Sesiung, slide 15. Ya. Selanjutnya adalah stupa-stupa dengan 7 mustika dibangun untuk menyimpan relik-relik atau sarira mereka. Sebelumnya kita harus tahu bahwa stupa adalah dimaksudkan untuk menunjukkan moral kebajikan dari Buddha. Nah, jadi sesungguhnya sebelumnya kita harus tahu bahwa stupa adalah untuk menunjukkan moral kebajikan dari Buddha. Dikarenakan jalinan jodoh dari Buddha untuk memberikan bimbingan kepada para makhluk dalam satu masa kehidupan ini sudah pun berakhir. Tubuh jasmaninya pun berubah menjadi relik atau sarira. Relik adalah sisa-sisa fisik bagian tubuh seperti tulang, rambut, abu, atau benda yang pernah bersentuhan dengan makhluk suci yaitu Buddha yang kita hormati. Relik ditempatkan dalam stupa, tak peduli ribuan atau puluhan ribu tahun kemudian, bangunan stupa dan relik ini bisa dijadikan sebagai bukti sejarah bagi generasi selanjutnya. Next, Sesiung, slide 16. Nah, seperti 2500 tahun kemudian, banyak orang yang menelusuri jejak yang berwujud dengan berziarah ke kampung halaman Buddha. Sekarang marilah kita saksikan potongan video berikut ini. Nah, host Sesiung tolong ya, video ke-6. 菩提迦耶往北300公里处，居士那罗是一座偏僻小镇，但是对全世界的佛教徒来说，这座小镇是整个朝圣旅途中最为感伤的一站。2500年前，这里是佛陀入灭的所在地。他教导着你，带领着你，但是他现在要涅槃了，所以你会非常非常的难过，那个气氛就会觉得很难过，很难过。你就会发觉说，其实我们的人，其实很多的背负着很多的生老病死。那我觉得想到这些东西的时候，就是会有很深的情绪波动，那就是会觉得说，到底我们要怎么样可以放下这一切，可以让我们可以解脱这样子，佛陀35岁正道，用尽一辈子在恒河流域讲经说法，要把证悟的真理说给世人听。2500年后，尽管佛陀已灭度，而佛教开枝散叶，佛法长存世间，至今深深影响着全世界无数的人们。Ya, sesungguhnya ini benar-benar sangat menggugah hati kita. Lihatlah para
ada anggota sangga sampai meneteskan air mata. Ini ugahan di hatinya. Merasakan suatu ketidakkekalan itu juga terjadi pada Sang Buddha. Jadi meminjam stupa Buddha yang berwujud untuk membangkitkan stupa puncak burung nasar dalam batin kita setiap orang. Nah, sekarang saya masuki ke slide yang ke-17. Jadi bagaimana caranya supaya batin kita dapat saling resonansi dengan cahaya Buddha? Master mengatakan, kebijaksanaan pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Kita setiap memiliki kebijaksanaan yang jernih, namun dikarenakan terpengaruh oleh kegelapan dan kerisauan batin, karma terdelusi dari kehidupan ke kehidupan, membuat batin kita menjadi gelap gulita. Akan tetapi dengan meminjam pengajaran dari Buddha, kita mencoba untuk menyalakan cahaya dalam batin kita. Ketika batin sendiri beresonansi dengan cahaya Buddha, maka pintu kebijaksanaan akan terbuka. Next, yang terakhir, slide terakhir, slide 18. Ketika kebijaksanaan batin terbangkitkan, pada saat bersamaan akan dapat melihat dan memahami banyak dunia-dunia yang berbeda-beda. Sama seperti cermin. Cermin dengan meminjam cahaya matahari dapat memantulkan cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Asalkan tempat ini tidak terhalang oleh sesuatu. Begitu juga dengan batin kita. Meminjam ajaran Buddha untuk menyalakan pelita di dalam batin. Asalkan kita membuka pintu batin, memungkinkan cahaya Buddha untuk memasuki batin kita. Cahaya batin yang terhimpun dan membuat kita memahami banyak prinsip kebenaran hingga tuntas, di mana terdapat 6 alam kehidupan. Sebetulnya di dunia saha ini, asalkan kita masuk ke tengah orang banyak, kita akan bisa menyaksikan beraneka ragam kondisi kehidupan. Semua dari 6 alam kehidupan ini dapat terlihat di dunia ini. Bahkan 6 alam kehidupan ini juga ada di dalam batin kita sendiri. Contohnya, suasana hati kita yang bergejolak, baik senang, marah, sedih, atau bahagia. Kita harus meminjam ajaran Buddha untuk membina diri hingga batin kita bisa beresonansi dengan cahaya batin dari Buddha. Biarpun kita tahu bahwa para makhluk adalah sangat banyak, akan tetapi kita tidak mampu mencapai taraf maha belas kasih dari Master. Itu dikarenakan kita tidak mampu mengamati secara halus dan cermat sebagaimana Master kita. Makanya kita sulit untuk selaras dengan hati maha belas kasih dari Master. Itu sebabnya Master selalu menghimbau kita agar lebih bersungguh hati lagi. Kan-en sesung setia semuanya. Kan-en ya kepada moderator. Mohon maaf ya terlalu panjang ya. Kan-en sesung setia semuanya. Ya, kanan Wardi Sesiong, kanan Janor Sesiong ya atas PPT-nya. Ini Ching Wen loh ini loh. Jadi kita sesama mendengarkan penjelasan Wardi Sesiong tadi ya. Naskah Sutra, direct dari Fa Ching. Jadi beda ya dengan Intisari ya. Ini sudah direct sebenarnya. Bahasanya ya kalau rangkum ringkasnya ya Wardi Sesiong tadi ada Huan Pao, Sunset Nien ya 30 tahun. Ada tentang sampai terakhir Sang Buddha mencapai parinirwana ya. Ya sangat tersentuh ya hati kita. Tapi ya cukup bagus. Kanan Wardi Susyong. Bagaimana Madio Susyong mau tambah? Enggak, ini udah jam 8.33 apa kuis dulu, Syung? Kuis baru Vivi yang suci ya. Boleh ya, kayaknya ini biar ada variasi ya. Ya boleh. Boleh ya. Ya kanan Wardi Susyong. Kanan. Ya, kanan Syung Wardi. Kan-en sesung. Boleh dibantu host untuk kuis. Syung, seperti biasa saya bacakan soal nomor 1 sampai 3 ya. Boleh Susyong. Ya. Baik, sesung saya semuanya silakan untuk aktif menjawab soal kuis hari ini, yaitu episode 78. Cara menjawab kuis seperti biasa, tuliskan soal kemudian ikuti jawabannya. 1D artinya soal nomor 1 jawabannya adalah D. Boleh dimulai? Baik, soal nomor 1. Mengapa dunia manusia disebut sebagai dunia yang membutuhkan kesabaran? A. Karena manusia harus bekerja keras sepanjang hidup.
B. Karena penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. C. Karena dipenuhi penderitaan dan ujian sehingga membutuhkan kesabaran. D. Karena hanya para biksu yang dapat bertahan di dalamnya. E. Karena merupakan tempat tinggal para dewa. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah C. Karena dipenuhi penderitaan dan ujian sehingga membutuhkan kesabaran. Nomor 2. 6 alam penyambung kelahiran kembali terdiri dari A. Surga, bumi, manusia, roh, neraka, dan naga. B. Neraka, setan kelaparan, binatang, asura, manusia, dan dewa. C. Dewa, manusia, raksasa, naga, roh, dan hewan. D. Neraka, manusia, bodhisattva, Buddha, asura, dan dewa. E. Roh, manusia, malaikat, iblis, dewa, dan naga. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jawabannya adalah B. Neraka, setan kelaparan, binatang, asura, manusia, dan dewa. Nomor berikutnya. Nomor 3. Makna dari cahaya yang terpancar dari pusaran rambut putih di antara alis Buddha adalah A. Menunjukkan kekuatan gaib semata. B. Menghancurkan dunia saha. C. Menggantikan fungsi ajaran Dharma. D. Menyinari dan memperlihatkan 6 alam serta tanah para Buddha. E. Menarik perhatian agar semua orang takut. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah D. Menyinari dan memperlihatkan 6 alam serta tanah para Buddha. Silakan Sung Indra lanjut. Ya, kanan ya Seseong. Soal keempat, pernyataan keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan, mengandung arti bahwa titik-titik ya. A. Tanpa keyakinan seseorang tidak dapat membangkitkan ikrar dan membina diri. B. Keyakinan tidak perlu disertai praktik. C. Keyakinan hanya diperlukan bagi umat awam. D. Kebajikan muncul secara otomatis tanpa usaha. E. Jalan bodhisattva tidak memerlukan keyakinan. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Jawabannya adalah A ya. Next house. Soal kelima, tujuan Buddha menampakkan berbagai tanda istimewa melalui cahayanya adalah A. Agar orang-orang menyembah kekuatannya. B. Untuk membuktikan kehebatan supranatural. C. Mengakhiri pembabaran Dharma. D. Menentukan siapa yang layak masuk surga. E. Membangkitkan hati hormat dan kerinduan mendengar Dharma. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya E ya. Ya, soal terakhir yang ke-6. Makna dari membangun stupa dan menyimpan relik setelah Buddha parinirvana adalah A. Sebagai simbol kekuasaan politik. B. Untuk menarik banyak pengunjung. C. Menunjukkan kebajikan dan keagungan Buddha serta mewariskan ajaran bagi generasi mendatang. D. Sebagai hiasan keagamaan. E. Sebagai tanda akhir dari ajaran Buddha ya. Kreatif yang buat soal ya. 5, 4, 3, 2, 1, closed. Ya, C ya. Banyak yang jawab dengan benar ya. Sung Su C kanan ya telah mengikutinya. Sebelum keluar jawaban pemenang, kita undang Vivilian Su C yang telah menunggu yang dari tadi. Kanan Sung Su C. Ya, silakan SC Pavilion untuk sharing. 感恩三人开始，感恩师兄师姐semua, dan 感恩 Madiono dan Indra 师兄。Hari ini judulnya adalah Cahaya dari Buddha menyinari dunia saha, di mana Dharma dibabarkan.
dan hanya satu yang naskah sutra. Selanjutnya dapat melihat parinirvana dari para Buddha. Setelah para Buddha memasuki parinirvana, stupa-stupa dengan 7 mustika dibangun untuk menyimpan relik-relik sarira mereka. Jadi di sini dikatakan bahwa cahaya dari Buddha itu menerangi objek dan menampakkan berbagai tanda istimewa. Dan persamuan itu memunculkan hati untuk mendengarkan Dharma. Di persamuan, dengan kita memahami tanda cahaya, mereka juga menunjukkan kekuatan gaib, yaitu semua orang kondisi batinnya bersatu dengan kondisi batin Buddha. Dan juga kebijaksanaan itu dimiliki setiap orang. Satu bunga adalah satu Buddha. Satu rumput adalah satu dunia. Dalam mempelajari ajaran Dharma Buddha yang paling halus dan menakjubkan, ini juga mencerminkan bahwa batin Buddha dan batin kita itu sebenarnya adalah setara. Dan juga dengan melihat para Buddha dengan cahaya Buddha, yaitu melihat para Buddha dengan memanifestasikan diri mereka, dan juga mereka mempraktekkan kesempurnaan dan juga menunjukkan ketenangan. Dalam persamuan Dharma, kita juga dapat menyadari bahwa Buddha masa kini, Buddha masa lampau, Buddha masa depan, dan juga ajaran dari semua Buddha itu adalah sama. Ketika berada dalam alam manusia, kita hendaknya memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Kita harus memulai dengan proses pelatihan diri. Dan setelah Buddha mencapai kebuddhaan, Buddha pun bersumbangsi, memberikan pengajaran, membimbing kepada orang banyak. Sebab dan kondisi suatu kehidupan itu terungkap dan harus diwujudkan dalam satu masa kehidupan yang utuh. Setelah mencapai pencerahan, inilah jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk dalam satu masa kehidupan dan telah mencapai kesempurnaan, yaitu parinirvana. Setelah parinirvana, relik Buddha, yaitu kedamaian agung yang sempurna, ini dibagikan ke beberapa tempat. Dan di dalam Sutra Buddha dikatakan Raja Asoka membangkitkan tekad membangun stupa Buddha sebanyak 80.000 lebih dan tersebar di dunia. Dan juga relik itu dipersembahkan dan disemayamkan di dalam stupa. Ini menandakan bahwa hubungan pembabaran sepanjang satu kehidupan itu telah berakhir. Puluhan ribu tahun setelahnya, stupa dan relik masih terus diwariskan. Inilah bukti nyata bagi para makhluk di masa mendatang. Dan juga dikatakan bahwa kita hendaknya mendengarkan, merenungkan dan mempraktekkan Dharma, yaitu Wensesiu, yaitu dengan kita bisa meresapkan Dharma ke dalam batin, kita memahaminya, menghayatinya, meyakininya, dan mempraktekkannya dalam praktek nyata. Jadi dalam meresapkan Dharma ke dalam batin itu, ini juga bisa membuka mata batin kita, sehingga kita dapat melihat tanah suci dari para Buddha. Dan juga dalam menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari kita itu, kita juga hendaknya bisa menyebarluaskan dan mewariskan Dharma. Dengan kita bisa menyerap intisari ajaran Buddha, semangat Buddha, ini juga dapat mengembangkan kebijaksanaan kita. Kita bisa memberikan persembahan kepada Buddha
dengan penuh rasa hormat. Jalinan jodoh kita dengan Buddha hendaknya tidak terputus, yaitu dengan kita menapaki jalan bodhisattva. Dan tadi dari ceramah Master, yang paling penting adalah kita bisa genggam kehidupan dan waktu setiap saat, sehingga hidup kita ini akan bernilai, bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa, Master mengatakan bahwa Master bisa membalas budi kita sekalian hanya dengan membabarkan Dharma kepada kita. Dan juga kita hendaknya menciptakan berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dan juga dengan memanfaatkan kehidupan saat ini untuk melatih diri dengan tekun bersemangat, kita bekerja keras dan tahan penderitaan, yaitu kita bisa membangkitkan jiwa kebijaksanaan hingga kita bisa memperoleh buah pencapaian. Inilah cara membalas budi Buddha. Jika kita dapat berbuat sesuai ajaran Buddha dan praktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, ini juga membalas jasa 3 permata. Sebenarnya membalas 4 budi besar itu adalah yaitu membalas budi luhur orang tua, budi luhur guru, budi luhur semua makhluk, dan juga budi luhur 3 permata, yaitu pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Cảm ơn sư兄sư chị. Ya, Ganan Vivi Liang yang sudah kembali untuk sharing ya, mendalami Dharma Master. Dan intisarinya tadi intinya kita mari sama-sama untuk meresapi Dharma dan menyatukan hati kita dengan Buddha sehingga Dharma bisa meresap ke dalam batin. Siung, ini untuk pemenang quiz sudah tampil, boleh saya bacakan ya? Silakan, Siung. Ya. Baik, saya bacakan pemenang kuis Kamis 5 Maret 2026 episode 78. Ucapkan selamat kepada Neti Lee Sece dari Tebing Tinggi. Yang kedua adalah Herbert Leonardo Sisung dari Medan Jati. 3, Susan Sece dari Medan Jati. 4, Ridwan Shah Sesung dari Barat 2. 5, Sumini Sece dari Medan Jati. Dan 6, Teti Sece dari Medan Jati. Ini banyakan dari Medan Jati, Syung. Ya. Didominasi Medan Jati ini ada 4 kalau nggak salah ya. Ya, 4. Ya mungkin ada yang mau sharing ini dari Prioritas. teman-teman di sini. Oke, ada yang mewakili ya. Tapi yang lain juga boleh ya. Boleh, yang lain juga boleh yang ada di Zoom silakan untuk sharing, raise hand silakan. Kita masih ada waktu 15 menit lah kurang lebih nih. Ya. Ayo, silakan. Mungkin, ini ada 2 partisipan raise hand ya, Siung. Kita lihat dulu. Ya silakan. Satu, oke. Rosi Ferry Sece ya, silakan Sece. 呀，师兄们，早安，大家。saya izin memulai ya, 师兄师姐们。感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih kepada moderator hari ini yaitu Indra 师兄 dan Madiono 师兄. Dan 感恩 kepada Wardi 师兄 dan Januar 师兄. Jadi hari ini saya izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan adalah merasakan haru mendalam seperti merasakan batin atau diri yang sedang dibasuhi gitu. Jadi merasakan ini ketika mungkin jika diibaratkan tubuh dan batin sedang bergetar yang tergugah. Kemudian yang saya dapatkan adalah perihal bangkitnya kebijaksanaan di batin, hati yang bergetar tersebut, hati yang terbuka, hati yang keluar atau bukan hati sebenarnya cahaya di dalam hati yang keluar terbangkitkan. Jadi terus saya mendapatkan mengenai pesan mendaur ulang batin dan tubuh. Jadi bagai sedang berusaha didaur ulang. Kemudian saya mendapatkan mengenai hati batin yang tulus bertobat. Mendaur ulang diri karena sudah merasakan
cahaya Dharma, cahaya semesta, cahaya Buddha. Buddha yang dalam pemahaman adalah gelar yang telah tersadarkan, tercerahkan sempurna. Jadi merasakan getaran kesungguhan hati, ulas asih dan yang mendalam, yang di dalamnya terdapat cinta kasih agung tersebut dan melalui kebijaksanaan Buddha. Kemudian saya mendapatkan kagum dengan para bodhisattva dunia yang menjalankan praktek di jalan bodhisattva. Datang dengan cinta kasih, ulas asih, kebijaksanaannya, rela dan memberanikan diri menjadi teladan dengan tekad untuk membimbing, melindungi kemurnian hati yang sebenarnya dimiliki para makhluk atau insan, tetapi sedang tertutup oleh kekeliruan noda batin tersebut. Hari ini dalam tayangan maupun dalam pesan para bodhisattva dunia yang sedang membimbing adalah dengan contoh adalah bodhisattva PL pelestarian lingkungan. Karena kegiatan pelestarian lingkungan tersebut tidak mudah dalam praktek mendalamnya. Sehingga hari ini saya mempunyai kesan mengapa diangkat bodhisattva pelestarian lingkungan. Lalu di sini yang saya dapatkan pula mengenai adanya bodhisattva yang bersumbangsi di penjara atau tahanan. Karena dengan kesungguhan hati, kesabaran, bodhisattva dunia tersebut dalam melakukan praktek jalan bodhisattva hingga mampu menggugah, merubah mereka yang tadinya fisik dan batin berada pada penjara. Jadi Hankan-an Sesiung Sejaman ini yang saya dapatkan. Kanan saja. Ya, kanan ya, Rosi Sece ya. Hari ini singkat, padat ya, penekatannya. Itu review ya, refresh, ya. Kemudian ada summary ya, dari Vivi yang Sece juga tadi. Karena belum ada yang reset, mungkin saya ingin ambil tadi cuplikan yang disampaikan Wardi Sesyong ya. Saya kan tertarik dengan satu kalimat yang dari Master tadi. 如是我闻，如是我做. Begitulah yang ku dengar. Itu dari Ananda ya dulu ya. Nah, 如是我做 ini tambah lagi. Begitulah yang ku perbuat. Nah, Siung Sece, ini kita mau lemparkan ini pertanyaan ini ya. Kalau kita melihat kalimat ini, kenapa disambung lagi 如是我做 ya? Ya tadi Master mengatakan ada dijelaskan tadi ya. Mungkin nanti ada yang bisa tanggapi ya. Cuman tadi saya dengar juga Master ini sedikit jawaban yang seperti yang saya ajukan tadi pertanyaannya. Master ada mengatakan setaci ya, 4 misi ya, 4 misi dari Cici ya. Nah, mungkin ada Siung Cici yang bersedia sharing. Setaci dari Cici ya, 4 misi ya. Ya, silakan Siung Cici. Karena hari ini sedikit sekali yang resign ya. Tadi mungkin waktu di Wadi Sesiong, Vivi Liang Sece dan ini yang tadi Rossi Valley ya. Kalau belum ada topik ya, saya lemparkan yang tadi ya Madino Sesiong. Ya, 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 ya. Silakan sesungguhnya juga boleh, sharing yang lain boleh, masih ada waktu lumayan, Boleh, 5 boleh. menit boleh. Hmm. Ini ada nih, Om Kiwe Sesiong dari Batam, silakan Sesiong. Ya, silakan Siong. Ya, selamat pagi Madiana Sesiong, selamat pagi Indra Sesiong, ya selamat pagi Sesiong Sece, ya Kanan, ya Kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari, Kanan ya kepada Janwa Sesiong dan Wardi Sesiong ya atas PPT-nya dan sharing-nya ya. Jadi saya berasa mendapatkan banyak sekali ya pengetahuan pada hari ini sehingga semoga bisa saya
pergunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang ya bahwa keyakinan ya, mengapa apakah kita eh, setiap hari mengikuti sifat siang, terus mendengarkan dharma dari master atau ataupun prinsip kebenaran, apakah ada manfaatnya untuk kita? Ya, karena kita merasa ada manfaatnya, maka dan juga kita menimbulkan keyakinan ya, semakin menimbulkan keyakinan pada diri kita sehingga kita semakin terus mau belajar. Saya pernah ingat ya dulu Madiano Susung pernah sharing ya mengenai Pati Yati, Pati Pati dan Pati Weda ya. Jadi memang di awalnya itu kita belajar mengetahui tentang prinsip-prinsip kebenaran ya, tentang apa yang harus kita lakukan, tentang batin kita dan begitu banyak sekali. Tapi Sang Buddha juga pernah menyampaikan ya bahwa banyak mana daun di telapak tangan dengan daun di hutan, tentu lebih banyak daun di hutan. Namun Dharma bagikan daun di telapak tangan ini, meskipun tidak sebanyak pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini, namun pengetahuan inilah yang bisa membantu untuk mengatasi keresahan batin dan lain-lainnya. Ya, dan juga setelah kita banyak belajar, maka kita mempraktekannya. Ya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mulai membuktikan apakah itu eh, merasakan satu prosesnya dan manfaatnya. Dari situlah kita bisa merasakan akibatnya ya, Pati Weda Dhamma ya. Jadi kita merasakan ternyata setelah kita berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran atau dharma yang telah disampaikan atau sharing-sharing yang telah diungkapkan itu ternyata begitu bermanfaat bagi kita, bagi saya ya khususnya ya setelah kita memberi tanpa menuntut, setelah kita berusaha menjalankan sila, setelah kita mengikuti begitu banyak ajaran-ajaran ya yang telah disampaikan di dalam sifat yang ataupun lainnya, ya kita merasakan ada satu sukacita meskipun masih sedikit ataupun masih sudah banyak dan lain-lainnya ya. Namun kita tahu bahwa ini adalah proses tadi juga Master telah menyampaikan tentang 10 bumi bahwa untuk meningkatkan kepada diri kita mengetahui apa yang sedang kita pikirkan sehingga kita bisa mengatasi pikiran-pikiran yang selalu bergejolak ini. Ya, sangat kangen ya Indra Sisyong, kangen ya Madyono Sisyong ya, kangen Sisyong Suce, kangen. Iya kan, Seong Ong Chue ya dari Batam ya. Jadi memang penting kita untuk belajar Dharma, praktek sekaligus untuk menembus kebenaran Dharma. Jadi tiga tahapan itu memang tidak harus urut, tapi pada prinsipnya karena arahnya ke sana. Penting sekali bahwa pada prinsipnya kita belajar Dharma ya harus ada tujuan dan penembusan apa yang berkembang di dalam batin kita sendiri. Kalau ke arahnya lebih positif, berarti udah di jalan yang benar. Tapi kalau arah yang lebih negatif, berarti kita ada salah memahami Dharma juga. Apakah pola asih kita berkembang, cinta kasih kita berkembang? Apakah ego kita turun apa enggak? Itu kadang-kadang itu belajar Dharma, semakin merasa pandai, merasa pinter, egonya naik biasanya. Jadi kalau ego kita naik, kebijaksanaan nggak berkembang, berarti ya kita juga boleh cek ulang ya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah sejalan apa belum. Tahu saya bahwa kita belajar Dharma, endingnya harus berkembang, kebijaksanaan ego kita juga turun dan hal-hal positif untuk transformasi karya yang lebih baik itu terus berkembang itu. Ya demikian itu untuk tanggapan dari Ong Siwe saya. Iya. Kembali ke Sung Indra silahkan. Ini udah jam 8.58 Sung, gimana Sung? Ya, saya lihat belum hand ya. Mungkin 2 menit dia bisa dibantu Suceng Susyong ya. Saya ini penasaran ini Suceng Susyong. Oh enggak. Silakan silakan. Justru Wawan ya, demikianlah yang ku dengar, demikianlah yang ku perbuat tadi ya. Justru Woco. Ini agak agak ini ya belakang ini ada tambahan ini dari Suci itu ya. Mungkin mungkin Suceng Susyong bisa jelaskan seperti apa yang ingin digambarkan Master di kalimat itu ya. Mungkin tidak di posisi ya. Nggak leluasa sih mungkin itu. Iya, boleh boleh. Jadi oke,
karena sudah juga waktunya, mungkin kosakata aja ya, Susyong ya. Ya, baik. Oke, Udah Mas hampir selesai. silakan masuk ke kosakata. 感恩师公上人开示，感恩师故事博，金寺妙莲华熏法香与会Kosakata Shin Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 78 Cahaya dari Buddha menyinari dunia saha di mana Dharma dibabarkan. Zhao Ying menyinari, menerangi. Xian Qian sekarang hadir, muncul di hadapan. 感恩师故事博，早上好。 Ya, kanan ya, Xiao Pusa yang telah membacakan kosakata. Ya, hari ini ya kita kanan kepada Januar Sesyong, Wardi Sesyong, Vivi Liang Sejie, Rosi Feli Sejie ya, dan Ong Ziwei Sesyong, dan semua Sesyong Sejie yang ikut Jom hari ini. Nah, sebelumnya kita closing, kita Wensing terlebih dahulu ya. Host boleh tolong tampilkan ya. Seng Sejie, Qing Qili, 请合掌，向佛菩萨及上人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Ya, 兄师姐，请坐，阿弥陀佛。Jangan Cảm lupa ơn absen. Inta Sesyong, Madi Cảm ơn Ya, Pak semua. Semuanya sampai besok. Ying Tianjin, jangan lupa absensi ya. Iya, ya, silakan. Kapten Susyo Madiono, kenapa Ya, nggak Gaan. panggil saya sharing? Saya tunggu Iya, deh Pak. ya besok ya, so Merlin ya. Saya buka lo ya. Kapan-kapan saya panggil Merlin gitu ya. Halo Mas. Kangen ya, oke. Ya, sama-sama. Yuk.
心而停留，不曾为命运而低头，只因我已化身千手里，为了奉献而婆娑。看那生命的缺陷，演出我